Iya, maaf terlambat. Tahu nggak terlambat kenapa? Bawa kue nggak? Itu masalahnya. Tadi saya cari-cari dulu, Ustaz. Makanan khas dari Sumatera Barat itu. Kalau kita puasa tuh, di Sumatera Barat itu yang paling sering dicari orang, lemang tape. Bubur kampiun. Bubur kampiun. Pesanan saya itu kemarin Itu pesanan Bu Devi, Iya. Ustaz gitu loh. Nah, tadi saya udah bawa ya. Saya langsung ke dapur, Ustaz. Nggak apa ya? Nggak apa-apa. Saya titip sama Halal. ayah. Saya Ke dapur. Bagian nggak? Kayaknya Porsinya double. porsinya Double. 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 Kita kan sama kamu ya, Pak Najib kan ya. Kita kasih double ya, Ustaz. Alhamdulillah. Maaf ya, Ustaz, terlambat. Nggak masalah. Alhamdulillah. Kita rame ya, Ustaz ya. Iya. Gimana yang ini Bu Rahma? Iya. Dan Bu Ica. Ada kabar apa? Iya. Kami habis tadi sebelum kesini itu makanya sedikit terlambat karena habis kunjungan ke rumah Ustazah. Ustaz. Rutin kita keliling kunjungan ke rumah-rumah Ustazah untuk diskusi paling tidak karena kan di setahun di era pandemi ini banyak majelis taklim yang tutup. Jadi kita tadi bincang-bincang. Kenapa tuh? Karena prokes pertama. Nah, terus juga dibatasi kan akhirnya gitu tempat mengaji, bahkan sebagian juga ada yang betul-betul tutup itu dari setahun yang lalu. Sedangkan kan kita pikir-pikir nih majelis taklim itu kan tempatnya para ibu menuntut ilmu. Nah, jadi ini hampir setahun ini banyak ibu-ibu yang kekurangan ilmu. Karena majelis taklimnya tutup itu tadi. Jadi kita bincang-bincang dan Kurang ilmu tuh. kurang ilmu tadi tuh Kak, mungkin sebagian yang udah berhenti ngaji kan itu. Nggak boleh orang etnis lain sih. Nah, itu saudara kita juga. Tadinya online, Bu. Nah, Ada online start sekarang. nah betul. Gitu. Online itu bagi yang muda kadang-kadang Ustaz. Yang Yang tua Soalnya nggak itu bisa. ngaji online itu biasanya berapa paket. Nah, betul. Nah, udah gitu Ustaz, masukan dari Ustazah nih memang jadi masalah karena di samping ibu-ibu sekarang bisa jadi disebut krisis ilmu, juga kan era pandemi ini ada melahirkan krisis ekonomi ya. Nah, jadi ada kekhawatiran nih kita yang biasa ngisi majelis taklim, biasanya senang, yang datang banyak datang gitu kan, ini jadi kok hilang satu-satu gitu di rumah mereka, anak juga di rumah kan gitu, harus ngurus anak gitu. Jadi yang dikhawatirkan tadi dari pembicaraan kita kan barengan krisis ilmu, krisis ekonomi. Nah, khawatirnya ini kan mengancam peradaban ya Ustaz. Peradaban itu kan biasanya dimulai dari ibu. Gitu. Makanya tadi kita banyak diskusi bagaimana solusinya biar tuh majelis taklim bisa beradaptasi di era pandemi yang nggak tahu sampai kapan umurnya. Mungkin tadi solusinya apa tuh Mbak Rahma ya? Ya, di sisi lain Ustaz, selama ini kan majelis taklim itu secara operasional ya, biaya pengelolaannya kan dari para jamaah ya Ustaz, melalui cancel. Nah, situasinya kan di masa pandemi ini banyak para suami gitu ya yang mencari nafkahnya juga dari segi pendapatan berkurang ya Ustaz. Berarti pemasukan cancelan para ibu untuk majelis taklim ini juga terasa sangat berkurang Ustaz. Apalagi selama pandemi full, banyak juga majelis taklim yang full berhenti. Jadi mungkin kedepannya perlu dipikirkan juga ya, mungkin kita juga bisa memikirkan juga karena ini kan bagian dari masalah umat ya Ustaz. Bagaimana bisa memberdayakan ekonomi para ibu-ibu majelis taklim itu sendiri gitu. Jadi kalau mereka berdaya secara ekonomi, berarti kan mereka bisa mensupport dana untuk operasional majelis taklim itu sendiri. Iya, ini luar biasa ya. Iya. Kita Ibu-ibu ada luar biasa. masalah, Betul, tapi Ustaz. Allah Subhanahu Wa Taala ya dengan rahmat rahimnya dia selalu tanpa kita minta memberikan solusinya. Iya. Ya dengan datangnya bulan Ramadan
ya masalah krisis ekonomi itu kayak nggak terasa. Ya tiba-tiba aja yang nggak biasa makan gitu ya, nggak ketemu makan seharian, selalu ada yang nyediain buat takjil, buat berbuka tadi di masjidnya Om Pitoyo ya. Di sini bahkan yang non muslim juga nyediain makanan. Iya, Berkah Ramadan. itu benar tuh Ustaz, berkah Ramadan. Tapi saya mau tanya satu tuh Ustaz. Saya tadi itu lihat di TV, orang-orang yang non muslim, Chinese kali ya Ustaz ya, karena itu di Via itu membagikan itu Ustaz, tajil-tajil ke saudara-saudara muslimnya itu Ustaz, begitu. Sama dengan Om Najib tadi cerita. Oh iya. Cuma Om Najib itu tetangganya marah-marah sama yang bagian muslim. Tapi itu saya lihat mereka happy itu Ustaz semua gitu kan, dibagiin tajil sama saudara-saudaranya yang non muslim, yang muslimnya menerima gitu kan. Mungkin secara kebangsaannya itu kayaknya dapat ya Ustaz ya, silaturahimnya dapat. Nah, secara agamanya gimana tuh Ustaz gitu? Ya inilah keberkahan Ramadan. Allah mau menunjukkan kepada kita Rahman dan Rahimnya. Di bulan Ramadan ini Rahman itu kan artinya Allah memberikan kasih sayangnya kepada semua manusia, tidak membedakan agama. Kalau yang Rahim itu khusus buat kaum muslimin. Ya, jadi di bulan Ramadan ini ya Allah berikan rahmatnya itu pada semua manusia, tiba-tiba tergelitik itu, tergerak hati orang-orang yang muslim ingin juga memberikan kasih sayangnya. Dorongan itu kita yakin karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan rahmatnya dengan berbagai macam cara. Dan ini luar biasa ada di Indonesia. Ya, Indonesia ini sebuah negeri yang dengan keberagamannya itu, ibu kotanya Jakarta terkenal dengan makanan apa? Gado-gado. Campur semuanya, diracik mantap. Ya, nah tinggal bagaimana kemampuan kita meracik, mempertemukan semua elemennya itu sehingga menjadi sesuatu yang cita rasa yang Nah, itulah tadi Ustaz tambahannya dari Pak Budi itu kan ngomong ke saya, Pak, bukankah Indonesia itu lahir dari cita-cita dan keinginan kolektif bersama, sesama anak bangsa ini beda agama, beda suku, kemudian beda mata, ada yang sipit, ada yang bolok-bolok, ada yang hitam, ada yang putih. Kami yang dari Tionghoa itu ingin berbagi, dan saya mau supaya saudara muslim itu menganggap kami sebagai bagian dari mereka. Jangan lagi ada pembelahan begitu, Ustaz. Iya. Inilah bulan Ramadan ini sebenarnya menjadi bulan evaluasi kita bersama. Kalau yang non muslim saja mau berbagi, kenapa kita yang muslim itu tidak mau berbagi? Ya. Jadi ini menjadi muhasabah kita semua. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Jadi siapa saja yang puasa di bulan Ramadan itu dengan penuh keimanan, tentunya yang diterima puasanya penuh keimanan. Tapi nggak cukup dengan iman, ihtisaban itu evaluasi diri. Muhasabah diri. Ya, kenapa kita ini kan jadi pelajaran. Kenapa kok yang non muslim mau berbagi, kenapa kita tidak? Ini ada yang salah di sini. Ya, maaf ya, saya tambah sedikit ya. Hitung-hitung menjelang berbuka ini ada kultum nggak sedikit ya? Tahu arti kultum nggak? Apa dia? Kuliah terserah antum. Jadi menitnya tidak dibatasi ya Ustaz. Terserah Ustaznya lah mau Ustaz, tapi nanti kita buka puasa kan? Oh jelas. Saya pikir tadi kuliah 7 menit. Kita biasa ya kalau gitu ya. Biasa. Ini luar biasa. Oke ya. Saya teringat ini dengan satu ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahum yaqsimuna rahmata rabbik. Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'duhum
sukhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Sadaqallah. Ayat ini menarik, ada di surah Az-Zukhruf, surah tentang perhiasan. Ya. Perempuan senang berperhiasan. Nah, betul. Nah, di ujungnya ini Tiga ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhan? Ya. Kamilah yang membagi-bagi di antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Kami angkat satu dengan yang lainnya, ya, untuk menjadikan di antara mereka itu dalam kehidupan dunia ada perasaan sukhriyah, kebanggaan gitu. Ya, sukhriyah. Kadang-kadang sukhriyahnya jadi meremehkan ketika orang nggak punya apa-apa. Itu gara-gara perhiasan seperti itu. Nah, yang penting di ujung ayat ini mengatakan wa rahmatu rabbika. Rahmat Tuhanmu, ya, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Jadi dalam kehidupan dunia ini ada orang mengumpulkan harta, ada orang mengumpulkan mengumpulkan rahmat. Nah, kita tahu bahwa agama kita ini dasarnya Islam itu adalah mengumpulkan rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, yang terjadi sekarang bagaimana kita membawa misi menebarkan rahmat ke seluruh dunia kalau kita nggak punya rahmat?